Nah, serius-serius. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afan dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 24030150087. Di sini saya akan mensimulasikan ekuivalensi NFA ke DFA dengan aplikasi GFLAP. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu Finite State Automata atau biasa disebut FSA. Finite State Automata atau FSA adalah model matematika abstrak untuk sistem dengan jumlah keadaan atau states terbatas yang dapat berpindah antara keadaan berdasarkan input diskrit, berfungsi mengenali bahasa reguler, dan banyak digunakan dalam input ilmu komputer untuk memodelkan perilaku sistem seperti compiler, protokol jaringan, dan logika video game. FSA sendiri bekerja dengan memproses inputan satu per satu dan jika berakhir pada stage penerima atau final stage, maka inputan tersebut akan diterima. Nah, berlaku sebaliknya jika berakhir di stage bukan final stage, maka inputan tersebut akan ditolak. Nah, FSA sendiri mempunyai 5 tupel, yaitu ada Q sebagai himpunan state yang biasa ada Q1, Q0, Q2 atau S0, S1, E2, S2 maksudnya. Terus ada juga himpunan simbol input, yaitu biasa disimpulkan oleh eh, elemen ini nih, E. Terus ada fungsi transisi, ada S sebagai state awal, terus ada F stage akhir atau final stage. Nah, selanjutnya ada deterministic finite state automata, sorry. Deterministic finite automata atau biasa disebut DFA. Nah, deterministic finite automata sendiri adalah model komputasi abstrak dengan jumlah stage terbatas yang membaca string, memasukkan simbol demi simbol, dan menentukan apakah string tersebut diterima atau ditolak berdasarkan aturan transisi yang pasti, yaitu eh, DFA sendiri bekerja dengan membaca satu simbol input pada suatu waktu, dan setiap simbol hanya ada satu stage berikutnya yang mungkin menjadikannya deterministik. Contohnya seperti contoh di sini ada diagram transisi yaitu S0 membaca inputan A ke S1, terus membaca inputan B itu ke S2. Jadi s- setiap satu stage membaca inputan itu hanya akan ke stage selanjutnya itu cuma satu, nggak akan double atau eh, dia hanya ke satu stage selanjutnya lah istilahnya gitu. Nah, selanjutnya ada non-deterministic finite automata atau biasa disebut NFA. Nah, NFA atau non-deterministic finite automata adalah model mesin hitung yang lebih fleksibel dari DFA, di mana dari satu stage dengan inputan yang sama bisa menuju ke 0, 1, atau lebih stage berikutnya, termasuk transisi kosong atau empty, biasa disebutnya, tanpa inputan. Dan menerima string jika setidaknya ada satu jalur transisi yang berakhir di final stage. Nah, contohnya di sini ada eh, S0 membaca inputan B, itu ada dua. Jadi dia itu bisa ke S1 sama bisa ke S2. Itu contoh NFA. Nah, kita langsung lanjut aja. Di sini saya mempunyai soal, yaitu ada 5 tupel, ada stage stage-nya itu ada Q0, Q1, Q2, Q3, terus ada inputannya L sama A, terus ada transisinya sebagai berikut, terus ada Q0 sebagai stage awalnya, dan final stage-nya ada Q2 dan Q3. Nah, di sini
kita akan membuat diagram transisinya di aplikasi GFlap-nya. Terus buat contoh untai lebih dari 5. Terus saya konversi ke DFA. Terus ada keempat, kita uji untai yang tadi kita buat dari sebelum di DFA ini. Pas udah di DFA, kita uji lagi apakah dia betul-betul seperti itu. Jadi kita langsung saja buka aplikasi GFlap-nya, langsung ke Final Automata. Nah, di sini kita pilih aja lebih enak ya. Nah, untuk membuat diagram transisinya atau stage-stage-nya kita mencet icon ini untuk membuat key 0, key 1, key 2, dan key 3-nya. Untuk menggerakkan atau apa membuat key 0 ini jadi stage awal dan final stage ini kita tinggal klik kanan di stage-nya, kita pilih untuk stage awal initial stage. Nah, initial, sorry. Nah, terus kalau key 2-nya, kalau untuk final stage-nya kita pilih final. Nah, untuk apa? Transisinya kita tinggal pencet tanda panah ini. Kita buat dari key 0. Kalau key 0 kan ke baca L nggak ada. Jadi kita langsung ke key 0, key 0 membaca A. Berarti di sini tulis A. Key 0 ke key 0 baca A juga. Terus dari key 1 baca L ke key 0. Kita tulis di sini L. Dari key 1 baca A ke key 2. Key 2 baca L ke key 3. Key 2 baca A ke key 0. Bisa ke key 0 sampai ke key 2. Nah, dari key 3 di sini baca L-nya nggak ada, jadi kita nggak usah masukin. Kita langsung ke key 3, baca A ke diri, ke stage key 3. Nah, di sini sudah terbentuk diagram transisinya. Nah, kita akan membuat contoh untainya. Nah, kita inputkan di sini. Kita bisa pakai step by step, fast run, atau multiple run. Jadi kita coba step by step dulu ya. Jadi misalnya eh, saya punya inputan A A A 4 kali, terus L sama A. Coba salah. Oke. Oh ini berarti mulainya dari key 0. Kita lanjut ke step. Nah ini key 0 membaca A bisa ke key 0 lagi, sama bisa ke key 1. Kita lanjut. Nah ini bisa ke key 0 lagi. Masih ada 3 kemungkinan. Kita lanjut lagi. Lanjut lagi. Makin banyak kemungkinannya. Nah di sini saat membaca L ini ada yang apa? Ditolak dan tidak. Nanti kita lanjut lagi step terakhirnya. Set. Nah, pokoknya nah di situ berarti ada tadi 3 kemungkinan. Kemungkinan itu bisa bisa apa? Diterima. Terus kita lanjut ke fast run ya coba. Kita mencoba fast run. Inputannya sama A 4 kali L A. Nah, berarti kan di sini dia akan dari key 0 baca A ke key 1, ke key 2, key 3. Kita langsung keep looking. Oh, ini key baca baca A ini ke key 0 lagi. Oke, kita langsung keep looking lagi. Nah, di sini ada 3, seperti yang tadi saya bilang, ada 3 kemungkinan yang diterima. Berarti kan benar. Nah, di sini juga kita bisa langsung multiple run. Kita langsung bisa
Istilahnya bisa nginput banyak, lebih dari satu inputan, satu contoh inputan maksudnya. Misalkan tadi kan ada yang ALA ini satu, terus kita coba lagi dengan inputan yang berbeda. AL, AAA misalnya, tambah L. Terus AL, eh, bener kan? Tua gapat manam. Tua gapat manam. Oke. Sini kita coba AL, 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 AL. Tua gapat manam. Kebanyakan 8, jangan 8. Oke. Nah, kita langsung run inputan. Nah, ini akan langsung ketahuan nih. Ada yang diterima, terus diterima juga sama yang ditolak. Nah, dari inputan-inputan yang ditolak. Terus langsung, nah karena sudah contoh inputan, kita langsung konversi aja dari NFA ini, langsung kita konversi ke DFA. Gimana caranya? Kita langsung mencet ke convert, terus convert to DFA. Nah, ini kan belum ada nih. Langsung kita complete aja. Nah, pencet ini. Setelah sudah ada ini kan. Kita bisa atur dulu biar kelihatan semua kan. Sabar ya. Nah, ini udah DFA nih berarti. Kita tinggal down aja. Oke, build. Nah, nah, ini sudah. Habis itu, setelah itu kita coba. Ini kan kita coba tadi yang inputan ini. Sini langsung kita input yang sama. Kita run. Apakah sama? Nah, ini berarti inputannya sama-sama benar. Oke. Berarti, oke. Kita sudah convert ke DFA, sudah mengujinya juga dengan untai yang sebelumnya sudah diuji juga di NFA dan dia hasilnya sama. Jadi itu berarti berhasil mengkonversinya. Oke. Jadi sekian dari saya. Kalau ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus